Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian ilmu ma'ani dan ruang lingkup penjelasannya. Nah, yang pertama ada pengertian ilmu ma'ani. Secara bahasa, ilmu ma'ani adalah bentuk jamak dari makna, yang artinya tujuan atau pengertian. Menurut istilah, ilmu ma'ani adalah usulun wa qawaidu yu'rafu biha ahwalul kalami al-arabi allati yakunu biha mutabiqa li muqtadal hal. Yang artinya, ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Nah, atau lebih jelasnya itu, ilmu ma'ani adalah suatu peraturan tentang pemberian makna yang tepat sesuai dengan redaksi kalimat. Adapun faidah dalam mempelajari ilmu ma'ani, yang pertama adalah mengetahui kemukjizatan Al-Quran, baik dari segi kekhususan berupa keindahan susunannya, kebaikan sifatnya, kefasihan susunannya, kelembutan ijaznya, dan hal-hal yang mencakup kemudahan susunan, melimpahnya kalimat-kalimat, kesegaran dan selamatnya lafaz-lafaznya, dan kebaikan lainnya yang membuat orang Arab terdiam untuk melawannya dan akal-akal mereka bingung di hadapan fasohah dan balaghahnya. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui rahasia ucapan Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah orang yang paling baligh ucapannya, paling utama orang yang mengucapkan dod, hal itu agar menjadi amal dan diikuti jejaknya atas hal itu. Yang ketiga, untuk mengetahui rahasia balaghah dan fasohah, ungkapan prosa dan puisi orang-orang Arab supaya diikuti jejaknya, dicapai maksudnya, serta membedakan antara kalam yang baik dan yang jelek. Kemudian ada ruang lingkup ilmu ma'ani. Yang pertama itu ada kalam khobar atau kalimat berita. Yang kedua ada kalam insya atau kalimat yang bukan berita. Yang ketiga ada al-qasr atau pengkhususan. Yang keempat ada ijaz, itnab, dan musawah. Dan yang kelima ada al-fasl dan al-wasl. Ruang lingkup pembahasan ilmu ma'ani yang pertama yaitu ada kalam khobar. Kalam khobar atau kalimat berita adalah kalimat yang penuturnya bisa dikatakan jujur, bisa juga dikatakan bohong. Contohnya itu ana muslimun, terdapat jumlah ismiyah, dan ja'a Ahmad, jumlah fi'liyahnya. Kemudian yang kedua ada kalam insya. Kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau tidak bisa disebut dusta. Contohnya itu Zaidun ja'a. Yang ketiga ada al-qasr. Al-qasr berarti mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dengan cara yang khusus pula. Nah, kata pertama dari al-maksur atau yang mengkhususkan, dan kata kedua adalah al-maksur alaih yang dikhususkan. Contohnya itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiadalah kehidupan di dunia kecuali perhiasan yang menipu daya. Nah, selanjutnya kemudian ada ijaz. Ijaz yaitu mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang sedikit ringkas tetapi memiliki makna yang luas melebihi susunan kalimatnya. Contoh kalimat ijaz yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqul wal amru. Yang artinya, ketahuilah milik Allah segala urusan dan penciptaan. Selanjutnya ada itnab. Itnab yaitu mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang panjang dan banyak tetapi maknanya itu sedikit. Nah, contoh kalimat itnab terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'si syaiba. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Yang di sini maksudnya adalah saya itu sudah tua. Selanjutnya itu ada musawah, yaitu mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan
maknanya, tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Fatir ayat 43. Selanjutnya itu ada wasol dan fasol. Pengertian wasol yaitu al-waslu atfu jumlatin ala akhra bil waw wal faslu tarku hadzal atof. Yang artinya wasol adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya menggunakan huruf atof atau huruf wawu, dan fasol adalah meninggalkan atof antara dua kalimat. Contoh wasol adalah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanak dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, contoh dari fasol adalah yudabbirul amro yufassirul aiti, yang artinya dia atau Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Surat Ar-Rod ayat 2. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.